Mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri Arif Rahman Arifin dituntut 1 tahun hukuman penjara dalam perkara obstruction of justice atau penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Arif terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya, Arif mengaku masih tidak percaya duduk di kursi terdakwa. Ia pun menangis dan menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua, keluarga, institusi Polri, hingga masyarakat. Kepada keluarga besar dan institusi Polri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Polri yang saya cintai, senior, guru yang telah mendidik, membimbing, mengayomi saya sejak awal karir saya tahu bagaimana perasaan kecewa. Saya mohon maaf kepada junior dan satu angkatan saya jika mengecewakan dan belum mampu menjadi teladan yang baik. Kepada masyarakat Indonesia yang merasa terpukul dan kecewa dengan peristiwa ini, para pemimpin bangsa dan pemimpin institusi, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mohon saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa saya gagal mengatasi ketakutan saya. Saya salah karena telah membiarkan kekuatan yang tidak baik menekan mental saya dan mengancam, menguasai akal sehat saya sehingga saya tidak bisa melangkah maksimal. Dan saya hanya bisa memilih diam pada saat itu. Arif juga mengaku kecewa kejujurannya kala itu untuk mengungkap penyebab tewasnya Yosua tak didukung oleh Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam saat itu. Arif mengaku mengetahui rangkaian peristiwa tewasnya Yosua yang disampaikan Ferdy Sambo merupakan kebohongan setelah melihat rekaman CCTV. Ketika saya pertama kali menemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam video yang saya tonton, kemudian mendapatkan perintah dari Saudara FS untuk menghapus file yang saya tonton, saya sudah berupaya mempertimbangkan dan memohon bantuan. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan, dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan, dan saya malah dihadapkan kepada Saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut. Dukungan untuk Arif diberikan sang istri, Nadia Rahma, dalam menjalani sidang pledoi. Sambil menangis, Nadia menyebut anaknya masih kecil dan membutuhkan sosok ayah. Pastinya sedih karena pastinya sedih karena apa, anak-anak juga masih kecil, karena mungkin karena anak-anak masih kecil dan terus juga terutama juga anak saya juga masih ada yang sakit ya, jadi butuh papanya yang pasti. Terus sedangkan kalau udah ditahan gini kan, dan juga udah sidang etiknya juga udah di PTDH, udah nggak dapat gaji ya Mbak. Jadi ya berat sih, yang pastinya berat. Karena saya tahu suami saya tuh selama ini kerjanya, selalu bilang kerjanya hanya niatnya ibadah itu aja. Istri Arif pun tak menyangka Ferdy Sambo yang merupakan atasan sang suami tega menghancurkan karir anak buahnya. Saya rasa Pak Ferdy Sambo sebelum adanya kasus ini, saya rasa Pak Ferdy Sambo pemimpin yang baik. Bekerja baik, saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik. Tapi saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan. Saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, tapi juga keluarganya semua, saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini. Kuasa hukum pun meminta hakim menyatakan Arif tidak bersalah melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan terhadap Yosua. Selain telah bersikap jujur, sopan, dan kooperatif selama persidangan, Arif telah membuat terang pembuktian dalam persidangan. Tim Liputan Media Group Network.
Pemirsa, seluruh terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum. Para terdakwa berharap dibebaskan dari segala tuntutan. Sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Penasihat Hukum Terdakwa Arif Rahman Arifin dan Baikuni Wibowo Junaidi Saibi. Pak Junaidi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, klien Anda meminta dibebaskan, mungkin secara garis besar alasannya adalah karena tindakan yang dilakukan adalah perintah jabatan yang sebenarnya tindakan dilaksanakan dengan itikat baik. Apa ada tambahan dan menurut Anda seperti apa pledoi yang dibacakan kemarin menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan vonis? Jadi di dalam proses persidangan juga majelis hakim juga menyampaikan ya, terutama khusus untuk Arif Rahman misalnya disampaikan bahwa Anda kita periksa lebih dulu karena dinilai oleh ketua majelis sebagai pihak yang jujur gitu, sehingga dijaga terlebih dahulu. Dan memang sikap jujur dan terbuka itu juga menjadi bahan pertimbangan juga yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, akan tetapi kami dari segi hukum sih memang melihat memang ada beberapa unsur yang juga tidak terpenuhi terhadap apa yang dilakukan oleh Arif Rahman secara faktual gitu ya. Karena misalnya berkaitan dengan unsur pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE. Karena di dalam itu kita pahaminya bahwa Undang-Undang ITE itu adalah computer based crime atau computer related crime gitu. Jadi harus jelas bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perlakuan dengan menggunakan sistem atau jaringan komputer. Sedangkan dalam hal ini yang dilakukan oleh Arif Rahman tidak berdasarkan itu. Nah, itu yang juga kita bisa lihat. Berkaitan dengan pasal dakwaan lainnya juga kami melihat ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi ya, terkait dengan misalnya dalam kaitannya dengan penyertaan. Ya. Dalam hal ini kan apa yang dilakukan oleh Arif Rahman itu sebenarnya adalah dia berkaitan dengan perintah ya, dari atasannya, dan itu sebenarnya di dalam pledoi juga kami memunculkan bagaimana keterangan ahli psikolog forensik dan psikiater forensik terkait dengan terpenuhinya pasal 48. Baik, dalam pledoinya Arif Rahman, Pak Junaidi sempat membacakan salah satunya adalah budaya organisasi yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang yang disebut sebagai pola relasi kuasa menjadikan batasan tegas antara bawahan dan atasan. Arif mengatakan pola ini menyuburkan penyalahgunaan wewenang atau aturan. Berarti bahwa Arif secara tidak langsung mengatakan Sambo menggunakan penyalahgunaan wewenang yang dia miliki untuk kepentingannya sehingga merugikan banyak bawahan. Salah satunya adalah Arif Rahman dan juga Baikuni. Ya, sebenarnya keterangan yang disampaikan Arif itu sebenarnya Arif mendengarkan dengan seksama ya keterangan daripada hasil pemeriksaan psikolog forensik maupun psikiater forensik ya. Di mana memang di situ juga kita kutip gitu ya berbagai ada artikel juga yang juga dikutip juga oleh psikolog forensik berkaitan dengan relasi kuasa dan budaya organisasi. Dan kita lihat sebenarnya rantai komandonya masih sangat kuat. Dan juga itu juga disampaikan juga oleh Sambo sendiri gitu. FS sendiri menyatakan bahwa kalau saya perintah, saya selama 28 tahun menjadi polisi tidak pernah memberikan perintah yang salah. Dan kalau saya perintahkan pasti akan dilaksanakan gitu. Nah, ini yang juga mereka melihat juga kan ini kan ada rentang ya bahwa dalam Polri meskipun sudah reformasi dia menjadi sipil gitu ya dalam pengertiannya, tetapi dalam rentang komandonya masih tetap sama. Masih tetap ada yang namanya pola tingkatan atasan bawahan, dan itu dilihat dari budaya organisasi sebagaimana hasil riset yang pernah dilakukan oleh Sarlito Wirawan Sarwono yang itu dikutip oleh psikolog forensik, dan juga beberapa hasil jurnal lain juga yang juga dikutip oleh ahli psikolog dan psikiater forensik. Nah, apa yang disampaikan oleh Arif itu sebenarnya juga sebenarnya bagaimana dia memperhatikan tentang apa yang disampaikan oleh ahli psikiater dan psikolog forensik, yang itu akhirnya dilihat bagaimana akhirnya relasi kuasa itu menjadikan Arif untuk dia melakukan perbuatan itu atas dasar perintah, kayak misalnya perintah untuk musnahkan gitu. Nah, musnahkan itu akhirnya dilakukannya dengan laptop yang dipakai untuk menonton itu dan flash disk yang digunakan itu kemudian dihapus dan kemudian laptopnya dipatahin. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari pasal 3233 itu bukan itu gitu, suatu perbuatan yang terpenuhinya di dalam pasal 3233.
Baik, baik. Mas Junaidi, terakhir bahwa berulang kali Verdi Sambo mengatakan ia meminta maaf dan juga siap bertanggung jawab atas perbuatannya kepada bawahannya. Dia meminta maaf karena akhirnya harus melibatkan bawahannya sampai ke titik ini. Apakah kemudian ada harganya atau nilainya statement ingin siap bertanggung jawabnya Verdi Sambo itu bagi klien Anda? Kalau di sini kita melihatnya bahwa memang diakui bahwa itu adalah suatu perintah ya, perintah dia sebagai atasan yang masih berwenang pada waktu itu, apalagi dia waktu itu masih menjabat sebagai Kadif Propam pada waktu perintah itu dilakukan, dan teman-teman ini semua adalah juga Propam. Dan perlu juga diketahui pasca Arief menonton itu juga Arief melakukan laporan kepada tim sus yang waktu itu sudah dibentuk, dan di mana yang berhubungan langsung dengan Arief itu adalah HK misalnya, dan itu juga disampaikan dalam persidangan gitu, dan dia sudah melaporkan juga. Jadi sebenarnya rentang ini dan dilihat juga Arief dalam melakukan beberapa tindakan itu juga dia ada sprint lead dalam Propam yang dia di mana sprint itu ditandatangani oleh HK, sehingga dia melakukan itu ada wewenangnya. Dan anggota tim pada waktu memberikan keterangan saksi itu Agus Saripul Hidayat juga menyatakan bahwa ketika diperiksa sprint itu tidak pernah ditunjukkan kepada dia. Lalu kita tanya, kalau sprint itu ditunjukkan, Anda pada waktu itu Anda akan bilang, saya akan bilang ini tidak terpenuhi tindak pidananya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Junaidi untuk waktu dan juga keterangan Anda di Prime Time News pada malam hari ini.